Marilah sama-sama kita buka acara hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara hari ini dinyatakan dimulai. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Ustadz Usman Mahmud. Untuk itu kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له.
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bacaan suci Al-Qur'an yang dilakukan oleh saudara kita Usman Mahmud. Semoga apa yang beliau bacakan tadi bisa menambah iman dan takwa kita semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Haji Kartin Lato, Sarjana Hukum selaku Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama kita hormati, kita muliakan beliau Mukarram Bapak Ustaz Robianto Ibrahim SPHI. Terima kasih Pak. Telepon saya mendadak ke beliau. Sudah mau mulai acara, saya telepon Pak, tolong bantu saya mengatur tempat ini. Kemudian kami hormati Pak Ketua Harian dan Tamir, para pengurus, kemudian para jamaah yang hadir ataupun yang menyaksikan secara live streaming. Insya Allah sama kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-16 dan sesuai dengan penyampaian daripada panitia atau badan takmir, insya Allah sebentar malam yang ke-17 kita akan melaksanakan kegiatan Nuzulul Quran. Jadi kita kegiatannya tidak banyak ya. Kalau mau diisi lagi dengan tausiah itu tidak lagi, tetapi hanya khataman Quran saja yang kita akan lakukan. Karena hampir tiap hari kegiatan kita diisi dengan tausiah. Kemudian maka kita bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah curah rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita di yaumul akhir. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya itu betul-betul apresiasi ya kepada tim tadarus kita yang hari ini kita menyelesaikan 2 kali khataman. Jadi pagi kita khatam Quran karena memang sudah selesai, dan sebentar lagi akan khatam karena memang sudah selesai 30 juz. Jadi Jumat ini 2 kali ya. Karena program kita dari tim tadarus itu target kita tiap Jumat khatam Quran di Masjid Al-Fatah, dan itu terrealisasi dari Jumat puasa pertama, kemudian yang Jumat kedua, dan seterusnya sampai insya Allah di penghujung Ramadan. Dan kemudian itu tidak
sampai di situ. Akan menjadi program tetap tiap Jumat, tiap Jumat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini beliau Al-Mukarram dikasih tema oleh panitia tentang puasa dan tobat. Ya. Nah, apa kemudian hubungan puasa ini dengan tobat? Itu kemudian akan diulas oleh beliau secara singkat nanti karena waktu kita 30 menit. Tentunya mari kita simak baik-baik ya. Karena bulan Ramadan itu sama halnya dengan bulan pertobatan. Karena mungkin kita berada di tempat ini ya, melaksanakan Ramadan ini di sini, maka betul-betul kita laksanakan Ramadan ini sebagai bentuk momentum pertobatan kita, dan kita anggap ini adalah puasa yang terakhir. Karena tidak ada yang tahu dari kita bahwa Ramadan yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Tapi kita terus berdoa, insya Allah Ramadan datang kita masih bertemu. Amin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar. Saya akhiri saja penyampaian dari kami. Mudah-mudahan terima kasih banyak yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, bukan saja berada di pondok ini, tapi ketika kita sudah mulai berbaur dengan masyarakat yang lebih banyak, kita istiqomah kita itu tetap terjaga. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah sambutan dan arahan dari Bapak Haji Kasdilato Sarjana Hukum selaku Kasih Binadik Lapas Doa Kota Gorontalo. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ceramah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Robianto Ibrahim. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahu man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Kasdilato selaku Bapak Kasih Binadik. Alhamdulillah bisa bersama-sama saya pada sore hari ini. Yang kami hormati juga ketua dan pengurus Badan Takmir Masjid. Hadirin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari ini, di bulan ini, di waktu ini. Tiga-tiga ini adalah waktu yang mulia, hari Jumat, hari yang mulia. Di bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang mulia. Di waktu ini, waktu yang mulia, waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa, dua waktu terkumpul pada hari ini. Waktu menanti buka puasa, dan yang kedua adalah waktu Jumat sore. Jumat sore itu adalah waktu mustajab doa. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa duduk di tempat ini menanti buka puasa. Salawat beriring taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama saya mohon maaf Bapak Haji Kasdim. Bapak menelpon tadi, saya tidak sempat angkat, bukan karena unsur kesengajaan, berarti itu artinya saya tidak dengan HP. Kalau saya dengan HP, pasti saya langsung respon, ya. Saya sementara di jalan atau biasa juga saya masih sementara rebahan, sehingga saya tidak sempat dengan HP. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa sudah separuh dari bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Artinya kurang lebih tinggal 2 pekan lagi kita akan menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam kitabnya Nafahatur Ramadaniyah halaman yang ke-14 beliau mengatakan arba'atun mahrumuna minal maghfirati fi Ramadhan. Ada 4 golongan yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan suci Ramadan. Jadi 4 golongan ini yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama apa? Aqul walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah setelah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, perintah yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua kata Allah apa? Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Sebaliknya, dosa yang terbesar setelah berbuat syirik kepada Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan tersebut? Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Abdullah bin Umar ditanya, ada seseorang yang menggendong ibunya dari Yaman ke Ka'bah, tawaf 7 kali. Ya, dari Yaman, ya, bukan dari Paku Yaman. Dari Yaman ke Ka'bah tawaf 7 kali, ya, tawaf 7 kali. Beliau bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, apakah dengan saya menggendong ibu saya dari Yaman sampai Ka'bah tawaf 7 kali, apakah telah membalas kebaikan dari ibu saya? Apa kata Abdullah bin Umar? Wallahi walau bitalqatin min talaqatiha, demi Allah, 1 hentakan nafas tidak akan membalas kebaikan seorang ibu tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lewat kesempatan kali ini, mari kita yang masih ada orang tua, mari kita ada komunikasi yang baik dengan orang tua. Dan yang tidak ada, ingat, ada seorang yang dinamakan dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini termasuk orang yang mustajabud doa, orang yang
dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya kenapa Allah mengabulkan semua doa-doa yang didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Suatu ketika sahabat yang mulia Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mohon doakan saya. Mohon doakan saya dengan doa yang terbaik. Apa kata Rasulullah SAW? Bayangkan, ini sahabat yang mulia Umar bin Khattab yang dimintakan doa kepada Rasulullah SAW, Nabi yang mulia. Dua ini sebenarnya sudah cukup untuk mengabulkan doa, memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa kita. Tetapi bayangkan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab, engkau cari di sana ada namanya Uwais Al-Qarni. Beliau itu termasuk mustajabud doa, termasuk orang-orang golongan orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pada saat itu Umar bin Khattab datang kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, doakanlah saya, karena engkau, yang kata Rasulullah SAW, engkau termasuk orang yang mustajabud doa, orang yang termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pada saat itu Uwais Al-Qarni mendoakan Umar bin Khattab, dan setelah itu beliau bersembunyi lagi. Dan di antara sebab doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan dia banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, yang masih ada orang tua, silakan berkomunikasi bagus dengan orang tua, karena demi Allah yang membuat kita terbaik adalah orang tua kita. Demi Allah yang membuat kita terbaik adalah doa dari orang tua kita dan doa dari pasangan hidup kita. Sebaliknya, yang membuat kita buruk juga, rusak keadaan kita, tidak lain karena durhaka kita kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang diharamkan dari pengampunan Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang musyahid, orang-orang yang selalu menjalin permusuhan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Fa yuradu hadza wa yu'radu hadza. Yang satu munyu-munyu, yang satu huto-huto. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang paling baik di antara mereka berdua apa? Yang pertama kali memberikan salam. Maka oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan kita harus mensucikan hati kita. Di bulan suci Ramadan, di mana itu adalah bulan yang suci, diturunkan kitab suci, tentunya kita menghadapi bulan yang suci dalam keadaan hati yang suci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah memutuskan hubungan silaturahim. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya, silaturahim maksudnya apa? Memutuskan hubungan silaturahim, komunikasi, baik dia ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan keluarga. Ya, Rasulullah SAW, man arada ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah kamu menjalin hubungan silaturahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang terakhir yang beliau sampaikan adalah mudminul khamri, orang yang pecandu minuman keras atau dinamakan dengan biasa jaga bagate. Jadi yang jaga bagate bertobat saja ya, karena itu diantara sebab ya Allah akan murka kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, man syaribal khamra lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang mengkonsumsi minuman keras, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ya,
biasanya saya dapati ada di kampung saya, ya, lebih jauh sana ya, bukan di kota sini, di kampung sana jauh sana. Saya dapati biasanya papa dengan anak minum sama-sama. Baru dia bilang apa? Di apamu, ya, di papa dulu. Baru itu saya, baru lantai sama-sama, tidur sama-sama, tidur di got sama-sama, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kita dari sekarang, kenapa Islam itu melarang minuman keras? Karena apa? Di antara sebab berbagai macam keburukan itu muncul, di antaranya adalah karena minuman keras. Maka oleh sebab itu yang biasa bagate, saya kalau di Ramadan jarang orang bagate. Yang biasa jaga bagate ini biasanya di hari raya Idul Adha ada daging, ya itu daging dia bikin tola-tola, ya dia jaga bikin tola-tola, ya. Maka jangan sampai ini daging kurban, kasihan orang jaga bikin apa yang niatnya ibadah kepada Allah, jangan sampai bikin tola-tola itu daging itu, ya. Jangan bikin tola-tola, ada DP minuman sendiri, baru juga itu daging dia bikin satu tampah sendiri, satu paspor sendiri, dia bikin tola-tola itu minuman apa itu daging tersebut. Yang awalnya itu adalah niatnya ibadah, ya, menjadi dosa hanya gara-gara itu daging kurban dia bikin tola-tola. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lewat kesempatan kali ini kita di bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak, menggiatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Mengapa Ramadan dengan taubat itu ada kedekatan? Karena apa? Karena Ramadan itu madrasah menjadi orang yang soleh, orang yang beruntung, orang yang menjadi orang yang soleh. Setelah Ramadan berlalu, berarti Ramadan itu berhasil mendidik dia. Sebaliknya kalau Ramadan itu tidak menjadi dia, tidak berhasil mendidik dia menjadi orang yang soleh, berarti Ramadan itu gagal mendidik dia. Maka yang manakah kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang dididik oleh Ramadan dan berhasil kita menjadi orang yang soleh, ataukah tidak menjadi orang yang soleh? Kalau kita menjadi orang yang soleh, berarti Ramadan berhasil mendidik kita. Ramadan menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata para ulama, kunu rabbaniyan wa la takunu ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap bulan, wala takunu ramadaniyan, dan janganlah kamu menjadi hamba Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Maka hendaklah kita juga perhatikan ketika kita mau beribadah kepada Allah, hendaklah kita melihat bahwa kita menyembah Allah itu bukan hanya saja di bulan Ramadan saja. Man kana ya'budu ramadana fa inna ramadana qad dhahaba, ya, barang siapa yang mau menyembah di bulan Ramadan saja, sesungguhnya Ramadan akan pergi. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pergi dari kita kalau kita benar-benar menyembah terus, beribadah terus kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan ini menjadi orang-orang mendidik, orang yang menjadi bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tentunya kita menggiatkan diri kita dengan hal-hal yang baik. Di bulan suci Ramadan kita dibina untuk rajin berpuasa. Di luar dari bulan suci Ramadan juga ada puasa-puasa sunnah. Di bulan suci Ramadan kita dibimbing dengan melaksanakan sholat tarawih. Di luar dari bulan suci Ramadan ada sholat malam. Di bulan suci Ramadan kita dibimbing dengan rajin membaca Al-Quranul Karim. Di luar dari bulan suci Ramadan juga kita dibimbing dengan rajin membaca Al-Quranul Karim. Maka oleh sebab itu orang yang berhasil, orang yang beruntung adalah dia senantiasa beruntung memperhatikan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mengisi hari dengan hari di bulan suci Ramadan, baik itu 29 ataupun 30 hari dengan sebaik-baiknya, sehingga dia benar-benar menjadi hamba yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja bisa sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Kita buka dengan ummul kitab suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ila radita wa lakal hamdu ba'da ridha Allahumma salli wa sallim 'abdika rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammad Allahumma aslih lana dinana wa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim takthirana ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Sekian wallahu a'lam bissawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu kita masih tersisa 15 menit ya sampai dengan buka puasa, maka tentunya kita akan isi dengan tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Jadi sebelum Pak Hamid ini bertanya, pegang dulu Pak Hamid, pegang dulu, dan dulu bertanya. Jadi begini Pak Ustadz, ada satu warga Pinang itu datang ke saya. Beliau tuh bertanya, apa pertanyaannya? Pak, boleh jadi kita di sini ini ada semasa hidupnya ketika berada di luar tidak pernah puasa. Kemudian pada kesempatan ini dia berpuasa dan dia bertobat tentang perbuatannya semua. Dia bertobat tobatan nasuha. Apakah puasa yang ditinggalkan di tahun-tahun sebelumnya itu akan diqadha atau dihapuskan? Itu pertanyaan pertama dari beliau. Kemudian pertanyaan kedua adalah kalau misalnya kita mungkin dengan kondisi tertentu dengan alasan sehingga tidak boleh berpuasa, dalam hal ini misalnya ada alasan yang memang kuat, misalnya sakit, tetapi dia lupa bilangan puasanya, maka berhitungnya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Baru silakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ini saya bertanya tentang salat witir. Salat witir kita tahu bersama bahwa salat penutup dari salat sunnah waktu malam. Jadi yang menjadi pertanyaan kami itu, apabila kita sudah melaksanakan salat witir di masjid, baru akhirnya kita punya hajat atau ingin salat lain seperti hajat tahajud sebelum kita melaksanakan salat sahur, minta penjelasan lebih bagus Pak Ustaz. Apakah kita masih mau witir ulang atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Haji, kalau kita berpuasa dan kita sudah lupa jumlah hutang puasa kita, ya, atau pertama kita berpuasa baru kemudian kita awalnya sebelumnya kita tidak berpuasa, baru kemudian kita sudah bertobat dan kita apakah dengan kita bertobat itu sudah terhapus puasa yang kita tinggalkan atau kita tetap berqadha? Ya. Jadi yang pertama, ya, soal kita bertobat itu Allah akan menggantikan keburukan itu dengan kebaikan. Innal
hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus segala macam keburukan. Ya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan suci Ramadan, ya, kalau kita sudah punya hutang yang banyak, bahkan kemudian kita sudah lupa, maka kita memperbanyak juga berpuasa dengan puasa sunnah, ya, baik itu puasa Senin Kamis maupun puasa Daud. Kalau ingin lebih aktif lagi, puasa Daud selang seling, ya, puasa Daud selang seling, ya. Apalagi setelah bulan suci Ramadan ini ada 6 hari di bulan Syawal, ya, 6 hari di bulan Syawal. Maka ada puasa-puasa sunnah yang lainnya. Maka kita harus, walaupun itu status hukumnya sunnah, kita harus memperbanyak puasa sunnah. Supaya apa? Tugas dari puasa sunnah itu apa? Untuk membayar puasa wajib yang kita tidak kerjakan, yang kita sudah lupa. Ya, kita sudah lupa lagi berapa hari hutang saya di bulan suci Ramadan yang saya tinggalkan. Dengan kita lupa itu, maka akan puasa-puasa yang sunnah itu yang akan menyelesaikan puasa-puasa yang wajib yang kita sudah lupa kita tinggalkan berapa hari puasa wajib itu yang kita telah tinggalkan tersebut. Ya, itu diantara faidah dari kita berpuasa dengan puasa sunnah. Adapun yang kita masih ingat, maka itu kita harus wajib ganti. Ya, kita harus ganti. Banyak istighfar, kemudian kita mengganti puasa yang telah kita tinggalkan tersebut. Kalau terlalu banyak, karena kelima khususnya kita tambah juga dengan fidyah. Ya, kita bayar dengan fidyah juga supaya semuanya berjalan untuk kita mengganti puasa kita dengan sebaik-baiknya. Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya untuk salat witir, Rasulullah SAW mengatakan la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, kalau kita melaksanakan sholat witir, sholat tarawih dengan imam, saya sholat isya, tarawih, witir, itu kita dapat pahala sholat malam suntuk. Kata Nabi Muhammad SAW, man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu sholatan laila. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai dengan selesai, maka dia dicatat pahala sholat malam suntuk. Ya, dicatat pahala sholat malam suntuk. Jadi sholat isya, tarawih, witir dia selesaikan. Jadi tarawih di sini terserah dia sholat di imam di masjid yang 11 rakaat, dia selesaikan 11. Dia sholat di masjid yang 23, dia selesaikan 23. Ya, dia selesaikan begitu. Ya, supaya apa? Supaya dia dapat pahala sholat malam suntuk. Ya, jangan karena hanya dengan pahamnya dia tidak selesaikan tarawih, dia tidak selesaikan witir. Ya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala sholat malam suntuk. Ya, jadi kita sholat bersama imam sampai dengan selesai. Mau 11 rakaat, 23 rakaat, dia selesaikan sholat bersama imam sampai dengan selesai. Sholat witir itu dia bukan hanya sekedar penutup sholat sunnah, tetapi dia hanya melengkapi sholat sunnah itu. Jadi kalau ingin melaksanakan sholat malam lagi, ya, dia setelah sholat witir, kemudian setelah sholat witir dia tidur, dia sahur, karena bangun sahur mungkin 2:30, dia ingin sholat malam untuk supaya mengisi waktu dari 2:30 ke jam 4 itu dia mau menunggu jam 4 menunggu sahur, maka dia ingin sholat malam, maka itu lebih bagus, dia sholat malam lagi. Tapi walaupun demikian, makanya itu pentingnya kita melaksanakan sholat bersama imam sampai dengan selesai. Supaya kalau kita tertidur, kita capek, kita sudah dapat pahala sholat semalam suntuk, ya, sudah dapat pahala sholat semalam suntuk. Itu keistimewaan dari kita sholat bersama imam sampai dengan selesai, sholat dengan imam sampai dengan selesai. Tapi kalau kita terbangun, kita dalam keadaan sehat, kita bisa melaksanakan sholat malam, maka itu lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi, sehingga kita mendapatkan pahala sholat malam suntuk dan juga mendapatkan pahala juga kita melaksanakan sholat malam. Allahu a'lam bishawab. Baik, masih ada 3 menit. Pak Mahmud, silakan singkat Pak ya. Jadi pertanyaan terakhir ya, Pak Mahmud Lubis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kedua poin aja Pak Ustadz, ini saatnya kita membayar zakat fitrah. Menjadi pertanyaan saya, apakah 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah itu dinafikan untuk tidak membayar zakat? Lalu yang kemudian, apakah zakat fitrah itu bisa dikodok seperti sholat dan puasa? Misalnya pada saat ini, jangankan untuk bayar zakat fitrah, untuk makan dan minum saja tidak punya. Apakah bisa dikodok demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama apa? Yang 8 golongan yang berhak menerima zakat, apakah bisa untuk tidak membayar zakat? Lalu yang kedua, apakah zakat itu bisa dikodok? Begitu. Oke, baik. Iya. Yang pertama, kalau kita tidak berhak membayar zakat fitrah, maka kita berhak menerima. Ya, kita berhak menerima. Ya, kita berhak menerima zakat fitrah. Jadi di dunia ini ada yang berhak memberi, ada yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi kalau dia tidak masuk orang yang berhak memberi zakat fitrah, berarti dia berhak menerima, ya, berhak menerima zakat fitrah. Nah, sekarang pertanyaan, kita harus tahu dulu apa fungsi dari zakat fitrah. Fungsi dari zakat fitrah itu dua. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, tuhratan lisawmi minal lagwi war rafath. Dan yang kedua apa? Wa tu'matan lil masakin. Ya, membersihkan puasa dari hal-hal yang sia-sia. Dan yang kedua apa? Wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada orang miskin. Ya, memberikan makan kepada orang miskin. Ya, sehingga ini fungsi dari zakat fitrah, ya, fungsi dari zakat fitrah. Nah, kalau kita mengqadha zakat fitrah, ya, kita mengqadha zakat fitrah, ini zakat fitrah ini cuma pelengkap dari puasa, pelengkap dari puasa. Pelengkap dari puasa itu apa fungsi dari zakat fitrah itu? Jadi kalau kita masih ada masih ada zakat fitrah, kita tidak sempat membayar zakat fitrah, maka boleh juga kita mengqadha, boleh juga tidak, ya, boleh juga tidak mengqadha zakat fitrah. Baik, jadi sesi ini dianggap berakhir. Silakan nanti. Baiklah, terima kasih banyak Pak Ustaz. Demikianlah ceramah tausiah pada sore hari ini. Semoga apa yang Bapak Ustaz sampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita semua yang ada di sini. Dan dengan berakhirnya ceramah tausiah pada sore hari ini, marilah sama-sama acara kita dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada ini kita selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka jannata
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdhtu. Zahaba al-waba wa batallat al-umur. Allahumma inni as'aluka an taghfir li bi rahmatika ya arhamar